Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah tulisan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Mengidentifikasi perkembangbiakan generatif ASEAN dan kehidupan sosial budayanya serta perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Perhatikanlah tumbuhan di sekitar kalian. Apakah kalian tahu manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu manfaatnya. Tumbuhan ini banyak dijumpai di sekitarmu. Ini adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Padi. Padi dapat diolah menjadi beras. Beras dapat diolah menjadi nasi, lontong atau ketupat, dan juga makanan lainnya. Selanjutnya adalah singkong. Singkong dapat diolah menjadi getuk, tape, atau keripik. Tumbuhan selanjutnya adalah ubi jalar yang hidup merambat. Orang Inggris menyebut ubi jalar muntul dan orang Jawa menyebutnya sweet potato. Ubi jalar banyak kita jumpai di sekitar kita. Tumbuhan ini daunnya bisa diolah menjadi sayur, buahnya bisa diolah menjadi keripik, roti, atau klepon. Kalian harus tahu bahwa hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, peneduh, dan memperindah kehidupan di bumi. Sedangkan bagi hewan, tumbuhan sebagai sumber energi. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Selain itu, beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Sekarang ayo kita tonton video tentang perkembangbiakan jagung. Kemudian kalian buat 3 ide pokok dari video tersebut. Catat di buku tugasmu ya. Kamu siap? Proses perkembangbiakan jagung. Pertama, saat biji jagung ditutup dengan tanah dan disiram setiap harinya. Malam dan siang pun berganti, biji jagung mengeluarkan tunas. Dan semakin hari, tumbuhan jagung semakin besar. Dua bulan kemudian, tumbuhan jagung tumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah dengan baik. Inilah proses terjadinya pertumbuhan jagung. Sekarang kita akan belajar tentang proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu bagian-bagian utama. Ini adalah tangkai bunga.
paling indah dari bunga adalah wanita. Sekarang kita akan mulai belajar penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi adalah tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa oleh angin, maka penyerbukannya seringkali dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buah, yaitu masih memiliki benang sari. Angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas dan ada serbuk sari yang jatuh ke bumi. Dan serbuk sari yang jatuh ke bumi akan jatuh ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan bentuknya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Itulah proses penyerbukan pada padi yang dibantu oleh angin. Ada tanaman yang berbunga dan tidak? Dan kenapa ada daun yang berduri, melengkung, dan sejajar? Kenapa ya? Fungsi utama bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan, terutama pada perkembangbiakan secara generatif, karena adanya serbuk sari dan putik. Ketika serbuk sari jatuh di kepala putik, maka dimulailah perkembangbiakan generatif tersebut. Proses ini dinamakan penyerbukan. Pada perkembangbiakan generatif, tipe-tipe penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya ada 4 macam loh. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang lain yang masih dalam satu jenis tumbuhan. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan ini adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai sifat yang beda. Selain itu, tipe-tipe penyerbukan berdasarkan perantaranya ada 4 macam juga. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Istilahnya adalah anemogami. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau zoidiogami. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh air. Namanya hidrogami. Sedangkan yang keempat, penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Begitu adik-adik. Seru ya belajar sains? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Perhatikan 2 jenis bunga di bawah ini. Pertanyaan A,
agen yang paling sesuai untuk membantu proses polinasi pada bagian Q dan R adalah B. Jelaskan alasan kalian mengapa menjawab demikian pada poin A. Yuk, mari kita simak jawabannya. Jawaban A, Q merupakan burung kolibri dan R merupakan serangga. Jawaban yang B, karena bunga lonceng mempunyai banyak nektar dan lokasi nektar berada pada bagian dalam sesuai dengan paruh burung kolibri yang cukup panjang. Dan bunga Q mempunyai warna yang cerah serta nektar tidak terlalu dalam, sehingga memudahkan serangga untuk menjangkau nektar tersebut. Bagaimana? Mudah bukan Sobat X-Science? Belajar menjadi lebih mudah bersama X-Science. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah kemudian berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tugas kalian sekarang adalah cari di sekitar rumahmu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, kemudian deskripsikan minimal 3 tumbuhan. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia saja, tetapi juga tumbuh di negara-negara tetangga. Contohnya seperti bunga sepatu juga tumbuh di negara Malaysia yang dinamakan dengan bunga raya. Bunga Kamboja sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Karena persamaan tersebut, maka mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang disebut ASEAN. Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak.
Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Beribu kota di Jakarta dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Malaysia. Malaysia adalah negara serumpun Indonesia. Beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Brunei Darussalam. Bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dengan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Singapura. Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Beribu kota di Singapura, luas wilayahnya 697 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Filipina. Filipina beribu kota di Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Mata uangnya peso dengan hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Bahasa resminya adalah Khmer. Mata uangnya riel Kamboja. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dengan lagu kebangsaan No Courage. Tanggal bergabung dengan ASEAN 16 Desember 1998. Vietnam. Bergabung dengan ASEAN tanggal 28 Juli 1995. Negara ini beribu kota di Hanoi dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya dong. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dengan lagu kebangsaan The Song of the Marching Troops. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Beribu kota di Bangkok dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya baht. Lagu kebangsaannya Pleng Chat Thai. Laos. Beribu kota di Vientiane.
bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Luas wilayahnya adalah 236.800 km persegi. Bahasa resminya Lao, mata uang Kip Laos, hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dengan lagu kebangsaan Peng Sat Lao. Myanmar beribu kota di Rangoon dan Naypyidaw sebagai ibu kota administrasi. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dengan mata uang Kyat Myanmar. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dengan lagu kebangsaan Till the End of the World Myanmar.